Halo semuanya, ini cukup dadakan videonya. Jadi gue nggak pakai kamera, gue pakai handphone gue aja dan mic-nya aja pakai earphone karena gue lagi di Bandung di rumah gue. Jadi ini adalah berita yang cukup shocking, cukup speechless, bikin gue speechless juga di tanggal 8 Juli ini. Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar dan gue nggak kepikiran ini bisa terjadi di Jepang. Dan ada fakta yang gue temukan setelah gue baca-baca berita tentang Shinzo Abe ini bahwa ada satu hal yang gue nggak pernah tahu sebelumnya dan gue mau ungkap di sini. Jadi gue nggak pernah tahu selama gue belajar Jepang ya, gue kuliah sastra Jepang, gue pernah tinggal 2 tahun di Jepang gitu, gue baca-baca tentang Jepang, baru tahu kali ini. Jadi gue akan share juga tentang pemikiran gue terhadap Shinzo Abe. Oke, jadi Shinzo Abe ini dia meninggal tanggal 8 Juli kemarin di Nara, tepatnya di depan stasiun Nara ketika dia lagi kampanye. Jadi tanggal 10 Juli itu akan ada namanya upper house election, mewakili partainya dia gitu. Dia meninggal di usia 67, cukup tua sebenarnya, dan cukup wajar usia meninggal di situ. Tapi yang tidak wajar adalah cara dia meninggalnya, karena dia ditembak menggunakan shotgun dari jarak yang cukup dekat gitu ya, dan di tempat umum gitu, di depan stasiun. Ini pengamanannya gimana, gue nggak habis pikir sih sampai bisa ketembak 2 kali yang cukup fatal, berdarah gitu. Dan ini pasti penembaknya ya ahli gitu ya. Dan ternyata setelah dilihat adalah, atau setelah gue baca beritanya, dia itu mantan angkatan laut Jepang. Sebelum gue memberikan faktanya, gue mau cerita sedikit nih. Jadi Shinzo Abe itu dikenal sama yang namanya Abenomics. Nah, sebagai mahasiswa bisnis, ketika gue kuliah di sana itu ada salah satu mata kuliah ekonomi dan kita juga belajar soal Abenomics. Jadi apa itu Abenomics? Kalau teman-teman tahu atau ngikutin politik Amerika, kata-kata nomics itu pasti udah nggak asing. Kayak Obamanomics itu mereka dia punya. Bill Clinton, Clintonomics ada. Presiden sebelum dia Ronald Reagan, Reaganomics itu juga ada. Ya, jadi Abenomics itu sebenarnya dia terinspirasi atau dia itu ngikutin gayanya Barat, Amerika terutama gitu ya, dan dia terapkan di Jepang. Jadi ada beberapa hal atau kebijakan AB yang menurut gue cukup bagus yang diterapkan di Jepang. Salah satunya adalah dia tuh pengen meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai ke 2%. Ingat, Jepang negara maju, jadi jangan dibandingin sama Indonesia yang ngejar 6-7% gitu ya. Jadi 2% di negara maju itu udah cukup luar biasa gitu. Yang kedua adalah dia pengen nurunin angka pengangguran di Jepang. Jadi dari 4%, sekitar 4% turun ke 3,7%. Itu targetnya dia. Dan juga yang pastinya dia pengen untuk suku bunganya itu tetap rendah gitu. Makanya selama 7 tahun, hampir 8 tahun dia ngejabat ya, di periode kedua dia, karena dia sebelumnya sempat ngejabat di 2006-2007, lalu dia akhirnya menjabat lagi jadi Perdana Menteri di 2012 sampai 2020 gitu. Akhirnya dia ngundurin diri karena masalah kesehatannya dia. Nah, jadi selama itu menurut gue yang tinggal di sana, walaupun nggak secara langsung menjadi warga Jepang gitu ya, ya cukup bagus sih kebijakan-kebijakan dia gitu kan. Terutama soal pajak juga. Pajak di sana ketika gue 2015-2017 itu masih 8% untuk pajak konsumsinya ya, kayak PPh 21-nya gitu. Sekarang sudah naik jadi 10% per 2019 kalau nggak salah. Terus juga teman-teman yang nonton video ini yang masih tinggal di Jepang, terutama 2020 kemarin kan kena pandemi ya, semuanya termasuk Jepang kena corona. AB itu punya kebijakan untuk memberikan santunan atau bantuan langsung tunai kayak BLT-nya gitu ya, sebesar 100.000 yen atau 10 mang. Berarti kalau kerupiahin sekitar 11 jutaan per orang. Dan itu tidak pandang dia hanya orang Jepang aja, tapi orang asing pun yang tinggal di Jepang dan dia punya residence card ya, atau KTP Jepang atau Zaryu Kado, itu diberikan jumlah yang sama. Jadi nggak ada yang ngebedain antara orang Jepang sama bukan. Itu yang cukup luar biasa juga, dan teman-teman Indonesia gue yang tinggal di sana itu sangat kebantu sama dia. Itu Abenomics. Berikutnya adalah
gue juga baru tahu ketika gue kuliah di sana, gue punya banyak teman dari benua Afrika. Ya, ketika gue ngobrol-ngobrol, gue tanya nih ke mereka, kalian untuk ke Jepang itu pakai beasiswa apa? Ya, ternyata mereka itu pakai JICA. Jadi JICA itu adalah salah satu lembaga. JICA itu singkatan dari Japan International Corporation Agency, ya, JICA. Kerjasama dengan namanya AB Initiative Scholarship, yang bekerja sama juga sama company-company yang ada di Afrika. Jadi mereka mengirimkan student Afrika untuk bisa kuliah atau belajar di Jepang. Nah, 90% teman-teman gue yang berasal dari Afrika, ya, kayak Afrika Selatan, Senegal, Mesir gitu ya, itu mendapatkan beasiswa dari AB Inisiatif ini yang kerjasama sama JICA. Berarti ini keren banget sih menurut gue, kayak dari segi pendidikannya pun yang gue kena langsung gitu ya, atau teman-teman gue yang kena langsung, itu berdampak banget. Jadi kelihatan banget gitu hasilnya. Itu yang gue tahu ya, atau yang rasakan ketika tinggal di Jepang. Dan dari teman-teman Afrika gue terutama, kan beasiswa dari AB Inisiatif ini yang kerjasama sama JICA. Berarti ini keren banget sih menurut gue, kayak dari segi pendidikannya pun yang gue kena langsung gitu ya, atau teman-teman gue yang kena langsung, itu berdampak banget. Jadi kelihatan banget gitu hasilnya. Itu yang gue tahu ya, atau yang rasakan ketika tinggal di Jepang. Dan dari teman-teman Afrika gue terutama gitu. Yang mengejutkan dari kejadian ini adalah lokasinya. Pertama di Nara. Nara itu adalah kota kecil yang cukup tenang. Ya, Nara adalah ibu kota Jepang zaman dulu. Sebelum Tokyo, sebelum Kyoto, Nara itu jadi udah ibu kota leluhur lah istilahnya. Di sana tuh ada patung Buddha yang gede banget dan terkenal sama rusa. Nah, bahkan kalau kalian main ke Nara gitu ya, di sana itu kalau kita ngasih makan si rusanya, atau kalau kita ngebungkuk, itu dia ngebungkuk juga kayak bowing gitu. Jadi kayak lucu banget lah kalau kalian main ke Nara. Kalau kejadian ini di kota besar, ya, itu lebih tingkat risknya lebih tinggi pasti, kayak di Tokyo atau di Osaka itu lebih mungkin lah kejadian kayak gini. Tapi ini di Nara, dan yang nembaknya pun warga lokalnya Nara gitu. Yang motifnya sih katanya karena dia nggak suka sama kebijakan AB yang waktu dia jadi Perdana Menteri. Cuman sampai ngebunuh, men, gila sih, kayak apa sih yang ada di pikiran lo gitu. Dan dia tuh ngerakit shotgun itu rakitan, karena di Jepang itu nggak kayak di Amerika, mungkin sama kayak di sini ya, untuk ngebeli senjata secara legal itu susah banget. Artinya butuh surat-surat, butuh lisensi, butuh surat dari kepolisian, izin dan lain-lain. Ya mungkin karena dia juga mantan angkatan laut kali ya, jadi mungkin dia jadi punya si senjata api itu. Fakta berikutnya yang mengejutkan gue adalah ternyata kejadian AB ini bukan yang pertama. Artinya pejabat publik ataupun politisi yang dibunuh, di assassination, itu AB bukan yang pertama. Setelah gue baca listnya, itu cukup banyak ya, ada sekitar 13 kejadian terdahulu. Yang terakhir itu ya sebelum AB itu di 2007, tepatnya di Nagasaki. Jadi mayor ataupun wali kotanya Nagasaki namanya adalah Icho Ito, itu dibunuh oleh Yakuza, jadi anggota Yakuza waktu itu. Terus juga yang paling gila adalah tahun 60. Jadi ada salah satu ketua partai sosial ya, Japan Socialist Party di sini disebutnya, namanya Inejiro Asanuma. Itu disiarin di TV. Ya masih hitam putih zaman tahun 60. Dia di lagi speech gitu ya, lagi kampanye, lagi duduk di mimbar gitu, lagi pidato, tiba-tiba diserang sama orang yang bawa kayak pedang pendek gitu, ditusuk. Wah, itu gila sih. Dan ternyata kakeknya Shinzo Abe juga itu kan juga pernah menjabat jadi Perdana Menteri, dan itu juga kejadian sama. Jadi kayak diserang gitu loh. Itu gue nggak tahu sampai meninggal atau enggak, tapi kejadian kayak gini tuh sering banget di Jepang. Artinya bukan yang pertama kali Shinzo Abe ini yang baru gue tahu sekarang ternyata segila itu ya.
dan rata-rata motifnya tuh karena nggak suka doang, nggak suka sama kebijakannya, nggak suka sama apa ketika masa kepemimpinannya gitu. Ya gue tahu pemimpin pasti ada yang nggak suka, pasti ada yang benci, ada yang nggak suka, nggak semua orang pro lah sama dia. Cuman kalau sampai ngebunuh, gila sih. Dan itu kejadiannya kan yang AB ini di umum ya, di publik gitu kan, di depan stasiun, dan udah pasti akan ketangkep dia mau lari kemana gitu. Dia bawa senjata rakitannya, dia tembak, ya udah pasti ketangkep. Jadi dia udah siap. Kalau gua rasa dia udah siap buat ditangkap, udah siap buat diadili, bahkan dihukum mati mungkin, gua nggak tahu juga. Ya itulah kejadiannya gitu. Dan ini menurut gua mungkin akan berdampak ya, nggak tahu ke depan seperti apa, karena pasti nganggapnya Jepang itu aman ya kan. Teman-teman yang nonton ini atau yang pernah ke Jepang, anggapnya Jepang itu negara yang aman, negara yang kita bisa jalan malam-malam tanpa harus takut dicopet. Kalau kita kehilangan barang di tempat umum, kita tinggal balik lagi, barangnya masih ada, ya nggak sih? Atau teman-teman perempuan gitu jalan kemanapun nggak akan ada yang gimana-gimana gitu. Tapi buktinya, kenyataannya ada, masih ada yang kayak gini, walaupun sasarannya mungkin lebih ke politik gitu ya, lebih ke politisi, lebih ke pejabat gitu. Cuman ya tetap aja ini teror gitu ya, kayak ditembak di depan umum gitu. Apalagi banyak sekarang, udah zaman banyak yang ngevideoin, dan ya ada videonya, kalian bisa cari, dan gue nggak mau tunjukin di video ini gitu ya, kalian bisa cari di Twitter, banyak banget. Jadi itu mungkin yang bisa gue share, apa yang gue ketahui tentang Shinzo Abe. Mudah-mudahan gak kejadian dimanapun lagi. Ini ngingetin sama kayak kejadian di JFK ya, walaupun Shinzo Abe ini udah bukan uh, pejabat publik, artinya udah bukan perdana menteri gitu. Terus juga kejadian di New Zealand yang teroris di masjid itu, yang orang nganggap New Zealand tuh kayak nggak mungkin lah ada teroris, nggak mungkin lah ada apa, penembakan gitu loh. Orang populasi dombanya lebih banyak dari manusia gitu kan. Itu makanya ngerasa Jepang kayak ternyata kayak gini ya negaranya ya, orang stresnya banyak gitu. Ya itulah my thoughts gitu, pikiran gue yang mau gue share di video ini. Sorry kalau kualitasnya lagi jelek banget, dan ini juga ada agak dadakan gitu. Terima kasih yang sudah nonton, sampai ketemu lagi. Nanti gue update, janji nih, karena kemarin tentang visa belum selesai, jadi gue update di video setelah ini ya. Sampai ketemu lagi, dadah.